Pukul aku papa, cambuk aku. Rafki menarik paksa tangan Kahfi agar ayahnya tidak pergi meninggalkannya. Lampiaskan semua kemarahan dan kekecewaanmu kepadaku papa, lanjut Rafki lagi. Ruang tengah rumah Rafki mendadak berubah menjadi majelis persidangan yang mencekam. Tempat nasib terdakwa ditentukan, dihukum mati atau dibiarkan bebas, namun dihakimi oleh massa. Dua-duanya sama-sama menyiksa. Kahfi bangkit berdiri dengan wajah mengejang seperti batu karang. Dadanya turun naik di lahap kemarahan yang mencadas. Ia mengibaskan tangan anaknya jauh-jauh, seolah-olah jijik bersentuhan dengan anak kandungnya sendiri. Kahfi menyingkirkan semua yang menghalangi langkahnya. Ia meninggalkan ruangan itu dengan hati luluh lantak, seperti seorang kaisar yang mengetahui telah dikhianati pewaris tahtanya. Jangan tinggalkan aku papa, panggil Rafki memohon. Jangan diamkan aku seperti ini. Sakiti saja tubuhku papa, biar aku merasakan sakit yang kau alami. Rafki berucap lagi. Sia-sia Rafki mengejar ayahnya. Kahfi bergerak melebihi kecepatan cahaya. Kecewa dan luka telah membuat ayahnya sanggup menerobos semua keterbatasan. Ia menerjang ke garasi dan melesatkan mobilnya dengan suara meraung-raung. Mobil itu menabrak tembok, menghajar pagar, dan menyeruduk pilar. Badan mobilnya penyok dan rusak. Kacanya retak, tapi mobil itu tetap melaju keluar halaman, seolah-olah ingin menunjukkan pada seluruh dunia bahwa ada yang lebih hancur dibandingkan mobilnya. Dunianya sebagai seorang ayah telah porak-poranda. Rafki jatuh terduduk di lantai teras depan rumahnya, menyaksikan kehancuran ayah yang dicintainya. Ibunya berlari menghambur keluar dengan rambut berantakan dan wajah bersimbah air mata. Raina ikut berlutut di samping Rafki. Ia memeluk anaknya dengan kasih sayang yang tak pudar sedikit pun. Rafki, Rafki anakku, bisik Raina terisak-isak. Aku yang melahirkanmu, aku yang membesarkanmu, aku yang mendidikmu. Pasti aku yang salah. Maafkan aku nak, maafkan mama Rafki, ucap ibu Rafki. Belum pernah Rafki meneteskan air mata seperti ini. Tapi di senja yang merah itu, ia menangis terseduh-seduh, membenamkan wajahnya ke dada ibunya. Seperti dulu, seperti ketika ia masih bayi. Ketika ia masih tak berdaya menepis semua bahaya dan bencana yang mendekat. Aku yang seharusnya minta maaf, Ma. Erang Rafki penuh penyesalan. Aku yang mengecewakan mama dan papa, lanjutnya. Tidak anakku, bisik Raina sambil membelai-belai rambut anaknya. Kau lahir sebagai bayi suci. Aku sebagai ibu yang seharusnya bertanggung jawab ketika kau tumbuh dengan keliru, ucap ibu Rafki lagi. Malam yang tersungkur oleh kegelapan. Kahfi pulang dalam keadaan mengenaskan. Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan dari napasnya tercium aroma alkohol. Raina tahu sekali suaminya tak pernah menyentuh minuman keras sedikit pun, seberat apapun persoalan yang melandanya. Tapi, siapakah yang sanggup menghadapi kemelut ini? Orang tua mana yang mampu menjalaninya? Ketika anak yang kita kandung, kita besarkan dengan harapan yang kita dambakan meneruskan keturunan, ternyata memilih mencintai sesama jenis. Setelah Kahfi menyadari bahwa alkohol pun tak mampu menepiskan nyeri di hatinya, ia pun pulang ke rumah, menemui istrinya, menemukan sebelah keping hatinya yang tertinggal,
dan ternyata juga berdarah karena penderitaan. Kesanalah ia akhirnya kembali berlabuh, tempat ia pernah menitipkan benih yang kelak menjelma ke dalam tubuh Rafki yang gagah dan kuat. Tempat ia bisa merunut kembali semua peristiwa, sejak Rafki lahir hingga tumbuh sebagai lelaki yang tampan dan perkasa. Tidak ada yang salah. Kahfi hilir mudik di kamarnya sambil meremas-remas kepalanya, merejam dadanya, mencengkram lengannya. Entah di mana rasa sakit yang menyerangnya. Semuanya sempurna, bukan? Rafki laki-laki normal, sehat, gagah. Sejak kecil dia tidak pernah menunjukkan keanehan. Tidak mungkin semua ini terjadi. Kahfi terus meracau dalam kesendiriannya. Namun apakah penyimpangan selalu diawali dengan keganjilan? Bukankah di dalam diri manusia selalu menyimpan dua sisi berlawanan, baik dan jahat, heteroseksual dan homoseksual, tersimpan misterius di alam bawah sadar dan hanya memerlukan suatu peristiwa untuk meletupkannya naik ke permukaan. Hidup bukan matematika, tak selalu tepat sesuai rumus. Raina berlari menubruk suaminya, menumpahkan tangisnya di punggung Kahfi. "Dia anak kita, Kahfi," bisiknya dengan air mata berlinang. "Kemana lagi dia mencari pertolongan jika bukan kepada kita? Jangan biarkan dia seorang diri, tersesat dalam ketidaktahuannya," lanjut Raina. Aku tersengal-sengal, kupejamkan mata kuat-kuat, berjuang menghadirkan kabut kepedihan yang pernah mengurung orang tua Rafki. Penderitaan yang merantai hati mereka, kepiluan yang bocor seperti knalpot dalam napas mereka, bahkan garis kesedihan yang menoreh wajah mereka. Semuanya tergambar jelas dalam benakku. "Jangan paksa aku melanjutkan kisah ini," desahku getir. "Aku tak sanggup merasakannya," lanjutku. "Kau pikir aku sendiri tidak menderita mengalami semua ini?" desis Rafki ngilu. "Kau pikir aku sendiri tidak hancur menjalani peristiwa ini? Kau hanya merasakan, tapi aku mengalaminya," lanjut Rafki. Sejak perselisihan dengan orang tuanya, Rafki memutuskan pindah dari rumah orang tuanya. Meski ayahnya tidak menunjukkan penolakan secara demonstratif terhadap pilihan cinta Rafki, tapi sejak malam itu ia tidak pernah menegur Rafki lagi. Ia mengunci mulutnya rapat-rapat, tak pernah mengajak Rafki bicara lagi. Rafki tak ingin terlalu lama menciptakan pertikaian. Ia segera mengemasi barang-barangnya, lalu mengangkut semuanya ke apartemen sederhana yang disewanya, tempat tinggal yang letaknya jauh dari rumah orang tuanya. Seringkali jarak menjadi mujarab untuk menyembuhkan luka. Rafki hidup terpisah dari keluarganya, dari kedua orang tuanya, dari kakak dan adik perempuannya, dari orang-orang yang selama ini telah membuatnya begitu kaya oleh cinta yang berlimpah. Kutatap wajah Rafki dalam-dalam, dan aku mengerti. Aku menemukan jawaban tanpa harus bertanya. Aku menemukan penderitaan yang lebih besar di sana. Kinan menuliskan daftar nama dalam kertas berlembar-lembar. Setiap hari urutannya semakin panjang. "Masih ada yang terlewat kita undang gak, Val?" tanya Kinan sambil memelintir-memelintirkan ujung rambutnya yang tergerai. Ia berselonjor di bawah meja, menggigit-gigit ballpoint yang dipegangnya sambil berusaha mengingat-ingat semua teman terdekat, keluarga, relasi. Valen duduk di sofa memandanginya, diam membisu.
Sudah berkali-kali Kinan berputar dan melenggok dengan salah tingkah di depan cermin. Ia mengenakan kebaya pengantinnya yang belum selesai dijahit. Gadis yang lembut, namun ketika sampai pada soal pernikahan, ia bisa menjadi begitu cerewet dan menuntut kesempurnaan. Sang perancang busana berusaha bersabar melayani keluhan Kinan. Di mata gadis itu masih saja ada yang tidak srek, kurang pas di lengan, kurang membentuk pinggang. Padahal seingat Valen, mungkin ini sudah yang ke-10 kalinya Kinan mendatangi butik ini. Meski sudah ditugaskan 3 orang asisten perancang sekaligus untuk meladeni permintaan Kinan, mereka tetap saja tampak kewalahan. Mereka mengukur kebaya itu dengan tali, menandai dengan kapur, menjepitnya dengan jarum. Bagus nggak, Val? Sekali lagi, Kinan berputar dengan malu-malu di depan Valen. Ingin sekali Valen berpaling, tapi ia tahu kalau ia melakukannya pasti akan menyakiti hati Kinan. Karena itu, ia mencoba menatap Kinan, meski tak ada komentar yang terlompat dari bibirnya yang lumpuh. Kau coba dong jas pengantinmu, Val. Kinan mengamit Valen ke ruang ganti. Valen tak mau beringsut sesenti pun, seperti digiring memasuki neraka. Di kantor jasa dekorasi perkawinan, Kinan sibuk melihat-lihat contoh foto-foto pelaminan dan hiasan ruangan. Selesai dengan satu album, ia menyerahkan album itu kepada Valen, lalu membuka album yang lain. Di album foto yang kelima, Kinan merasakan keganjilan itu. Valen sama sekali tak bergerak untuk membuka dan melihat album yang diberikan kepadanya. Kau suka yang mana, Val? Tanya Kinan heran. Valen hanya mengangkat bahu. Kinan memasukkan satu persatu kartu undangan ke dalam amplop. Semua label nama dan alamat telah ditempel di atas amplop. Kinan tidak mau menyerahkan tugas ini kepada sanak keluarga yang lain, tetapi sengaja melakukannya bersama Valen. Ia ingin memeriksa ulang semua nama agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan dan tidak diundang. Kinan menyusun undangan yang telah siap ke dalam beberapa tumpukan. Ketika meletakkan tumpukan yang baru, ia menoleh menatap Valen dan merasakan keanehan itu, kebungkaman itu. Entah sudah berapa lama Valen diam mematung, tidak tergugah sedikit pun untuk membantu Kinan. Kinan cepat-cepat menepis pikiran buruknya. Barangkali Valen sedang letih. Membagi konsentrasi antara mengurus persiapan pernikahan dan pekerjaan di kantor tentu telah menguras pikirannya. Dan Kinan bisa memaklumi keadaan kekasihnya. Valen memang sering diam jika merasa capek, atau jika kadar gula di tubuhnya naik. Kau sakit, Val? Tanya Kinan cemas. Gulamu tidak apa-apa, lanjutnya lagi. Valen hanya menggeleng lemah. Kinan kembali melanjutkan kesibukannya. Siang ini, kurir akan mengirimkan seluruh undangan ke semua alamat, kata Kinan sambil tersenyum bahagia. Dalam beberapa hari, pernikahan kita segera menjadi bahan pembicaraan. Lanjut Kinan lagi. Dan tanggul air yang telah sekian lama tersekap di ujung mulut Valen tak mungkin lagi dibendung. Saat itulah ia memberanikan diri membuka mulutnya dan membiarkan semua yang selama ini ditahannya luber membanjir. Kinan, ucap Valen. Ya, Kinan membalas. Aku tidak bisa menikahimu, ucap Valen lemah, terdengar miris di hatinya sendiri.